pendengar, apa kabar Sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Dan karena rasa kekeluargaannya yang tinggi, makanya bisa melalui fase-fase kayak tadi itu. Bu Sinta mengawali SMP dengan susah payah. Saya dikasih wejangan ini. Memang ya itu di anak-anak tidak terduga gitu ya pemikirannya. Tiba-tiba saya diberi wejangan seperti itu. Halo, kita bertemu lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Yuhu. Hari ini ada yang cantik-cantik yang datang ke sini. Siapakah dia? Siapa ya? Siapa Bu? Kenalan Bu. Oh saya? Saya. Siapa sok Igi? Kirain. Kan ada yang cantik gitu loh. Enggak dong, Mas yang cantik hari ini di sini hanya Bu Sinta. Berdua kita cantik ya. Begitu. Ya saya yang nomor 2 aja. Iya. Saya nomor 2 aja deh. Enggak ada. Kita hari ini bersama Bu Sinta. Hai. Bu Sinta ini ya, yang tinggalnya paling jauh. Jauh di sana dari gitu ya. Kantor DED. Paling jauh, ya kan? Iya. Tapi lawan katanya. Oh, ini tadi maksudnya ini. Majas, apa itu namanya yang berlebihan tuh? Hiperbola. Ya, karena Bu Sinta ini 5 langkah dari kayak lagu dangdut. Kayak lagu ya. 5 langkah dari DED gitu ya. Iya, rumahnya paling dekat. Sengaja begitu. Bisa jadi ya. Oke. Takdirnya ya. Iya, takdirnya gitu, Bu. Dipertemukan di Kuwera. Asik. Berarti mengenal Kuwera sudah lama, Dok? Kalau untuk kenal lebih jauh ya ketika sudah masuk bergabung di SMP ya, di Mangunan gitu. Kalau kenalnya, kalau taunya hanya tahu kantor DED di situ. Itu Romo Mangun gitu. Oke. Di situ rumahnya dulu di DED gitu. Apakah karena dulu tinggalnya dekat dengan kantor DED lalu jadi pingin masuk menjadi bagian DED, atau itu sebuah ketidaksengajaan? Bisa ketidaksengajaan, bisa apa ya? Ya karena dulu ini ya Bu, dulu lulus terus ada pengumuman akan ada SMP di Mangunan gitu, SMP eksperimental Mangunan, terus daftar yuk, coba daftar gitu, terus daftar. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Berapa tahun ya? 2017. Oh, dari pertama kali 2017, SMP ini ya 2018. berdiri. Iya. Berarti menjadi salah satu bagian yang ikut babat alas SMP. Bisa jadi. Iya. Gimana dong? Begitu. Coba cerita. Iya. Dulu itu kantornya di Mangunan ya Bu ya. Dulu kita masih di desa di dusun Mangunan. Iya betul. Dulu masih bareng SD gitu. Dulu memang hanya berdelapan kalau tidak salah kita awal-awal berdelapan. Ini ya. Guru-gurunya tangguh sekali loh, cuma berdelapan dan cowoknya hanya satu dulu, bapaknya hanya satu, Pak Windu dulu hanya sendiri itu. Pak Windu. Hai Pak Windu, itu paling ganteng dulu di antara kami gitu ya. Jadi berdelapan itu kami apa ya? Ya satu angkatan, pertama kan memang satu angkatan 2 kelas gitu Bu, satu angkatan 2 kelas, lalu sampai sekarang jadi 7 kelas inilah gitu, dan bertambah guru-gurunya gitu. Itu bagaimana ini ya, karena memulai sekolah SMP lagi itu. Iya. Nggak kebayang, waduh itu kayaknya bukan sesuatu yang langsung magic langsung jadi, kayaknya nggak ya, ada proses yang panjang dong. Iya tentunya Bu, itu dulu kita awal-awal itu harus menyebar pamflet ke sekolah-sekolah, kita datang ke sekolah-sekolah. Jadi kita tim itu dibagi. Kira-kira yang dekat dari rumah kami gitu ya. Rumah kami itu di mana? Sekolah-sekolah yang dekat rumah kami. Itu nanti kami dibagi, ada poster, ada pamflet. Kami nanti diminta untuk datang ke sekolah itu atau ke gereja seperti itu untuk memberikan pengumuman PPDB dulu Bu.
Tahun Iya. 2017 ya awalnya. 2018. Oh, 2018. Iya, 2017. Iya, 17 18 itu. Itu Wow. jadi kita ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja. Lalu kita meminta kalau di sekolah itu biasanya kita meminta izin untuk seperti promosi gitu ya Bu ya, melakukan promosi dengan anak-anak begitu. Itu pun ada yang menerima, Nggak apa-apa. ada yang tidak gitu Bu. Jadi memang ya seperti itu. Itu kami dulu, kira-kira ada muridnya nggak ya gitu. Udah takut gitu karena kan pertama kali dibuka ya Bu, pertama kali buka, lalu kira-kira euforianya itu sebesar kalau SD Mangunan nggak sih gitu ya. Ini kan SMP ya baru gitu. Ternyata ya kita dapat 2 kelas gitu. Puji Tuhan. 2 kelas, wah, perjuangannya tapi luar biasa. Sebentar, 2 kelas itu masing-masing kelas berapa anak waktu itu? Dulu masih 22 dan 21. Satu kelas ada yang 22, ada yang 21. Tapi lumayan Ya, banget lumayan. loh untuk baru awalan kan itu. Iya, baru langsung awalan. terisi 2 kelas dengan jumlah anak 20 dan 21 itu sebuah awal yang luar biasa loh. Kebayang kayak kerja kerasnya gitu. Lari-lari cari murid, berarti masih jemput bola kan dulu ya? Iya, harus jemput bola gitu. Jadi memang pagi-pagi gitu biasanya kalau kita pembagian pamflet itu kita kan ke sekolah. Sekolah kan pagi ya Bu ya. Jadi kita nanti izin misalnya nih hari Senin saya tidak ngajar pagi. Nanti saya izin dulu datang ke sekolahnya terlambat karena muter dulu nih Bu ke sekolah-sekolah itu. Jadi kita bagiin pamflet gitu. Wow. Aku deg-degan ya. Tapi mengenang Ditanya-tanya Bu Tami itu deg-degan. pada saya tanyanya ini loh. Santai ya. Penuh kekaguman karena memulai satu sekolah itu ya nggak pastilah ribetnya luar biasa itu. Selain harus cari murid terus mempersiapkan ininya kan kurikulumnya atau betul, yang lain-lain kan juga. Betul. Sampai sekarang sudah berapa ya? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ini tahun yang keempat gitu dan betul. sudah berhasil meluluskan angkatan pertama kemarin. Sudah lulus. Selamat ya teman-teman yang kemarin Angkatan lulus. pertama, Angkatan iya. pertama loh, itu tercatat dalam sejarah itu. Iya betul. Angkatan pertama wow. nih. Tapi ini nggak Bu, kalau seberapa yang Bu Sinta lihat, karena Bu Sinta kan sejak awal ada di situ gitu, seberapa iya. perubahannya segimana gitu? Perubahan di bidang apa nih Bu? Atau di sisi apa nih ya? Bu? Jadi mungkin awal masih kurikulumnya begini atau belum ada kepastian atau apa, sampai sekarang sudah mulai on the track atau bagaimana gitu? Iya memang banyak sekali perubahan ya Bu. Yang pertama yang paling kelihatan itu tempat ya. Sekolah kita. Dulu itu SMP itu pindah 2 kali yang terakhir ini di Mangunan, lalu kita pindah ke Sorogenen. Oh iya, sempat di Sorogenen. Iya, sempat di Sorogenen, lalu itu tidak bertahan lama memang ya, karena ternyata untuk izinnya juga masih belum bisa kalau kita di Sorogenen, sampai akhirnya kita gabung di Cupuwatu itu Bu, gitu. Itu akhirnya, untuk tempatnya sekarang gitu. Sudah punya tempat menetap. Iya, bareng teman-teman yang lain nih. Iya, itu. Jadi satu kita berkumpul. Iya, satu rumah gitu sekarang, satu atap gitu Bu. Satu atap bersama-sama. Iya, Oke. betul. Apalagi Bu yang Iya, itu yang tempatnya ya Bu, paling kelihatan. Lalu untuk kurikulum nih misalnya Bu, pembelajaran itu kita juga belajar Bu ya. Karena untuk di TK, di SD mungkin berbeda ya Bu untuk pembelajarannya kan. Kita di SMP itu kita juga belajar terus sih Bu, belajar terus sampai akhirnya sekarang ini kita tahu tracknya seperti ini, yang perlu dikembangkan seperti ini, tuh sudah lebih enak Bu sekarang Bu. Jadi dan lebih jelas mungkin ya Bu, kalau menurut saya sebagai guru itu lebih tahu alurnya seperti ini, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita pikirkan lebih intens tuh bagian ini tuh lebih terlihat gitu. Wah, berarti sudah mulai kelihatan ya perjuangannya sekian tahun yang lalu. Iya, yang paling saya ingat dulu itu ini Bu, pengalamannya itu antara sedih tapi lucu tapi senang gitu. Dulu kalau kita rapat, kita kan pasti ada rapat ya, entah sebulan sekali atau berapa minggu sekali. Di awal-awal dulu itu kita rapat itu konsumsi itu biayanya itu hanya 3.000 atau 5.000 Bu. Untuk satu orang. Untuk satu orang. Jadi itu benar-benar yang kita kita dapat kita dapat uangnya segini nih, gimana ya teman-teman gitu. Benar-benar yang harus pikir gitu Bu, diputar, kita dapat uang 5.000 satu orang, kira-kira apa ya gitu. Dulu itu makanya pecel
gorengan dan nasi gitu. Seperti itu. Jadi kita pesan pecel 3.000 misalnya. Terus nasi kita masak sendiri kayak gitu, Bu. Jadi memang bener-bener wah gini ya, tapi tuh jadi pengalaman yang seru gitu. Merinding. Seru apa ya? Seru. Terus sempet ada juga dulu satu telur digoreng itu jadi 2 gitu. Sempet ada teman dulu kalau ini apa? Boleh sebut merek? Boleh ya. Budian dulu pernah karena dia makan terakhir nih, Bu. Makan bukan terakhir ya mau akhir-akhir gitu. Dia makan lalu ternyata lauknya kurang. Terus dimakan aja gitu. Ternyata masih ada yang belum makan gitu. Terus kita minta, ayo goreng telurnya 1 jadi 2 gitu. Jadi memang apa ya? Pengalaman yang seru ya. Ya ada ya. Mungkin kalau orang lihat kok ngenes gitu ya. Iya, tapi betul. Tapi itu pengalaman yang menarik menurut saya. Itu nggak terlupakan gitu. Berharga sih. Kebersamaan. Jadi walaupun kita makan ya itu tadi 5.000 ya, tapi itu bisa gitu. Karena harus rapat menyiapkan semua untuk anak-anak di tengah sebenarnya dalam kondisi yang juga aduh gimana kan itu baru satu angkatan ya, Bu. Kita kan ya sekolah swasta kan kita juga pemasukannya juga dari anak-anak gitu kan. Tentunya. Jadi memang benar-benar kita harus mikir yang aduh ini dapatnya pengeluarannya diminimalis banget pokoknya. Tapi berarti ini ya, guru-guru di SMP Mangunan itu sudah teruji tangguh loh. Karena waktu itu ya kan ngajar, padahal mungkin secara kondisi finansial juga belum settle. Iya. Tapi tetap tugas-tugasnya, tanggung jawabnya dikerjakan dengan maksimal. Iya, kita berusaha untuk seperti itu, Bu. Tepuk tangan dong nih. Aduh, ini sesuatu cerita. Sepi. Prokes kita betul. Tapi ini sebuah sejarah yang menarik gitu, betapa satu keluarga besar SMP Mangunan itu ya dibangun memang dari nol, meskipun tadinya sudah ada SD, sudah ada TK gitu, tapi ini kan satu embrio baru yang memulai dari nol. Nah sekarang sudah bisa tapi ikut seneng juga sih pada akhirnya sekarang SMP sudah ya kalau rapat sudah bisa ada music box ya loh. Iya ikut itu perkembangan juga itu. Terima kasih atas perjuangannya Bapak Ibu guru. Saya sekarang kalau rapat bisa dapat music box. Iya, jadi kalau dulu seperti itu, Bu. Atau pernah juga kita jadwal untuk masak, Bu. Lu pernah. Jadi kira-kira di minggu ini yang masak siapa nih? Jadi kita giliran. Misalnya hari minggu ini saya, nanti minggu berikutnya bisa Butami kayak gitu. Bulan berikutnya karena kan kita sebulan sekali ya gitu. Jadi kita giliran masak. Jadi kita tahu masakannya si ini itu apa sih gitu. Masakannya ini apa? Sampai dulu pernah Romo kita juga ajak masak gitu. Romo kita ajak masak untuk budget anggarannya. Iya, tapi kita masaknya di sekolah. Gitu. Iya, jadi memang ya itu kebersamaan yang berharga ya menurut saya ya. Jadi memang pengalaman yang apa ya? Yang menurut saya mengubah pemikiran saya terkait pekerjaan mungkin ya. Dulu kan mikirnya kalau pekerjaan itu ya udah mikirnya tentang kerjaan udah gitu ya. Selesai pulang. Iya, gitu selesai pulang gitu. Ternyata ya ada dinamika tentang apa ya? Kekeluargaannya gitu. Banyak pengalaman yang memang saya dapat dari Mangunan gitu. Betul ya. Iya, pengalaman kekeluargaan itu yang mungkin paling terasa ya di ya memang ini satu sekolah gitu, sebuah sekolah institusi pendidikan, tapi kita itu sebenarnya satu keluarga yang saling menguatkan gitu. Iya, dan betul. Karena rasa kekeluargaannya yang tinggi makanya bisa melalui fase-fase kayak tadi itu. Bu Sinta mengawali SMP dengan susah payah, dengan segala keterbatasan, dengan teman-teman, tapi karena dilakoni bersama-sama, akhirnya bisa loh. Ternyata keren sampai sekarang SMP sudah. Dan tentunya ada dukungan dari unit-unit yang lain juga, Bu. Nah itu, misal kita unit. Waktu di Mangunan gitu kita kerjasama dengan SD, misalnya kita perlu apa juga kita pinjam di SD seperti itu. Jadi memang ya kekeluargaannya di Mangunan ini yang memang kita pegang gitu, Bu. Wow. Terus gimana Bu melihat sekarang? Wah, SMP sudah keadaannya sudah sangat berbeda. Perjalanannya memang masih
baru sih ya kalau baru. Iya, kita masih remaja mungkin ya, Bu. Atau anak-anak. Baru. Iya, balita ya, masih balita. Masih baru 4 tahun loh. Iya. Tapi sudah ada progres yang luar biasa. Kadang-kadang kalau ingat perjalanannya gitu terharu nggak sih, Bu? Banget, Bu, terharu banget ya? Bu. Iya, banget karena memang dulu ya itu tadi pengalaman-pengalaman yang benar-benar kita harus muter pikiran banget gitu ya. Sekarang pun juga muter pikiran gitu. Masih kalau itu. Iya, tetap itu kita tetap belajar terus. Tapi ya itu ternyata bisa ya bertahan sampai sekarang ini gitu loh. Sampai ke fase ini gitu, sampai kita dapat izin. Itu juga perjuangan banget gitu. Jadi memang wah, keren lah teman-teman gitu. Keren nih DED yang mendukung kita gitu, Romo yang mendukung itu. Jadi ya kadang nggak nyangka aja Bu gitu, nggak nyangka ternyata gitu. Ternyata bisa gitu, dan kita bertahan. Wow, karena sebagai informasi ya teman-teman, sekarang SMP itu sudah terakreditasi ya kan, karena dengan proses perjuangan itu semua kemudian sekarang sudah mendapat izin resmi dari Dinas Pendidikan. Iya betul Bu. Wow. Tapi nilainya sebenarnya belum keluar deh Bu. Oh, iya, tapi tapi sudah melalui proses itu ya betul. Oke. Terus Bu, selain telur yang digoreng dan diisi dua, ada pengalaman lain yang sangat tidak terlupakan pada waktu masa perjuangan itu? Apa ya Bu? Pengalamannya memang ini ya. Kalau saya secara pribadi ini pembentukan karakter juga Bu dari saya gitu. Gimana? Saya kan fresh graduate dulu ya Bu ya. Pertama kali kerja tuh ya di sini gitu. Saya belum pernah kerja di tempat sebelumnya, tempat yang lain gitu. Pertama kali kerja di sini. Terus dulu tuh saya paling orangnya tuh pemalu Bu. Mosok. Iya, saya tuh pemalu. Mosok, percaya gugupan. Ini aja saya gugup. Nggak percaya. Nggak percaya. Masa sih. Kok terpaksa percayanya. Jadi saya tuh kalau bicara di tempat umum atau di depan orang itu pasti keringetan, gugup, blank gitu udah. Keringetan banyak lah pokoknya Bu. Udah kayak orang mandi itu. Sejagung-jagung ya bener. Kayak orang mandi pokoknya udah itu. Terus blank gitulah. Itu pengalaman pertama jadi dulu kebetulan pertama jadi wali kelas Bu. Pegang kelas tuh. Pengalaman yang paling saya ingat itu rapat paguyuban pertama kali bersama orang tua murid. Sama orang tua murid itu dulu masih offline ya Bu, belum ada pandemi nih. Harus bicara di depan orang tua. Padahal belum pernah. Itu sendiri gitu kan, walaupun didampingin direksi gitu, teman-teman yang lain gitu. Tapi kan mereka duduk. Saya di depan menjelaskan gitu. Itu udah keringetnya sejagung-jagung, udah blank, udah senyum-senyum gitu. Terus sampai sama salah seorang wali murid itu dikasih tisu Bu. Oke, Bu Miss, Guru. Iya Miss, keringetnya dilap dulu Miss gitu. Itu saya, oh iya terima kasih gitu. Tapi saya juga jujur gitu. Maaf ya Bapak Ibu, saya grogi. Ini pertama kali gitu. Tapi di situ saya belajar saya perlu merubah karakter saya perlu merubah yang itu gitu ya, pemalunya itu harus diubah gitu, karena kedepannya pasti akan ada interaksi seperti itu terus. Betul. Gitu. Nah jadi itu benar-benar mengubah karakter saya gitu. Jadi harus berani bicara depan umum, harus emosinya harus lebih stabil gitu ya, jangan malu atau grogi seperti itu. Jadi memang pembentukan karakter banget kalau menurut saya bekerja di sini gitu. Pada akhirnya sekarang sudah jadi terbiasa ya maksudnya berinteraksi dengan orang tua murid. Keringetnya udah nggak sejagung-jagung. Iya, walaupun masih keringetan ya kayak seperti ini keringetan juga. Itu tanda sehat. Iya. Oke deh. Iya itu Bu. Jadi memang tidak hanya anak-anak sebenarnya yang terbentuk di sini, bukan karakternya anak-anak saja gitu. Betul. Para gurunya pun belajar, karakternya dikembangkan dengan lebih baik gitu. Kita belajar juga gitu. Gurunya pun mekar. Iya. Aduh kalau bilang mekar itu jadi sensitif ya Bu ya. Juga sensitif. Maksudnya mekar ininya. Iya betul. Iya. Secara wah keren juga ternyata. Begitu ya. Ternyata ketika manusia itu
Berarti Bu Sinta sudah giwar dong dalam kondisi kepepet itu tadi. Iya, kemudian kepepet. bisa menemukan solusi-solusi loh. Iya. Kayak akhirnya, waduh aku pemalu, tapi aku harus. Akhirnya bisa. Betul Bu. Dan itu juga tidak instan gitu ya Bu. Tentunya tetap pasti. Tetap ya masih grogi, masih keringetan, tapi levelnya sudah mulai sudah menurun lah. Gitu, sudah menurun. Berarti ada progres terus dong. Apalagi sekarang menjadi tim kurikulum, aduh. jadi makin cetar membahana. Aduh. Ya kan, aduh. Tim kurikulum saya cuman belajar bersama teman-teman Bu. Iya, tapi pada intinya kita semua yang ada di Mangunan tuh siapapun itu setiap hari belajar sih ya. Betul. Bahkan kita itu belajar dari anak juga. Iya betul, setuju banget Bu. Iya kan, karena anak-anak tuh kayaknya sesuatu, mereka tuh selalu punya hal-hal yang mengejutkan yang kita sendiri tuh betul sekali. Wow. Jadi keinget nih Bu, ada satu hal yang saya ingat dari salah seorang anak nih. Sudah lulus anaknya kebetulan. Oke. Ya dulu tuh saya awal-awal menikah, tiba-tiba dia itu memberi wejangan ke saya. Waduh, anak SMP. Anak SMP memberi wejangan. Oke. Iya, Bu Sinta itu tinggalnya di mana sekarang? Kan sudah nikah nih Bu ya. Tinggalnya di mana sekarang? Di Koera gitu kan. Sama siapa? Sama mertuanya Bu Sinta. Bu, mending pindah aja. Oh, lo kenapa gitu? Ya, kalau apa ya? Bahasa Jawanya itu gini Bu, cedak aduh itu mambu kembang, cedak itu mambu tit itu ya. Jadi, hah? Tahu dia ya? Kok kamu tahu gitu? Iya Bu, aku tahu gitu. Jadi mending pindah rumah aja gitu, jangan bareng-bareng gitu. Oke, ini anak SMP itu dulu kelas 7 kalau tidak salah. Cowok Bu, cowok malah terus. Oke, saya dikasih wejangan ini. Oke, memang ya itu tadi anak-anak tidak terduga gitu ya pemikirannya. Tiba-tiba saya diberi wejangan seperti itu. Oke, ya bagus, pintar kamu. Sip, seumur segitu kamu sudah memikirkan seperti itu. Keren loh, itulah hal-hal yang kadang setiap hari selalu ada yang kita dari anak-anak terkagum-kagum. Betul sekali. Betul. Itu kebahagiaan guru ya. Ada hal-hal yang menjadi kejutan-kejutan di setiap prosesnya sama anak-anak. Setiap hari tuh ada temuan, ada hal yang menarik. Yang kalau dicatat tuh mungkin jadi satu buku yang tebal gitu. Anak-anak selalu penuh dengan kejutan. Aduh, keren. Oke, Bu Sinta, ini tadi pengalamannya mulai dari nol ya, istilahnya mulai dari nol di SMP. Dulu gurunya 8 ya waktu awal. Kalau biasa 8. Sekarang berapa sih SMP itu? Sekitar 20 lebih mungkin ya Bu, kalau dengan karyawan mungkin 20 lebih ya. Lebih. Dalam perjalanan waktu kemudian karena juga semakin banyak dibutuhkan bantuan kelasnya, karyawannya dan sebagainya. Bagaimana Bu Sinta ini dalam interaksi sehari-hari dengan teman-teman? Sebagai Bu Sinta kan yang lebih mungkin paling dulu gitu ya di SMP. Sejak pertama gitu. Sementara yang lain mungkin ada teman-teman baru. Seperti apa? Dinamikanya kayak apa? Mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang kita tuh kayak yang aku kan duluan di sini, kamu kan baru gitu. Tapi itu tidak saya temui di Mangunan ya. Meskipun ada teman-teman yang lebih dulu, kami yang baru itu tidak merasakan itu. Nah, itu tuh kayak gimana kok bisa gitu? Senioritasnya tuh nggak ada gitu. Nggak ada, memang kita ya kekeluargaan itu tadi sih Bu yang kita pegang gitu. Jadi memang kalau saya pribadi saya merasanya dari teman-teman baru pun saya tuh juga belajar gitu, karena banyak hal baru yang memang mungkin belum saya miliki gitu. Jadi lebih ke itu sih Bu, lebih ke merasa bahwa walaupun mungkin saya duluan atau teman-teman itu baru atau mungkin ada yang lebih duluan, itu tetap kita sama-sama belajar kok gitu. Jadi tidak ada rasa aku udah duluan nih, kamu ikut aku aja gitu. Enggak gitu merasa ya. Gitu sih. Karena itu tuh nggak berasa gitu ya. Ketika saya juga pertama kali datang ke Mangunan tuh, bahkan Bu Ovi itu kepala sekolah SMP Mangunan kita saat ini ya. Bu Ovi besok kesini ya Bu Ovi belum. Itu Bu Ovi itu waktu itu saya pagi-pagi ke Cepuwatu karena nungguin temen-temen yang lain kan, saya paling duluan, terus saya duduk gitu. Bu Ovi tuh datang nyamperin, selamat pagi, teman baru siapa namanya gitu-gitu. Dan saya terheran-heran kok saya disapa.
Karena kadang-kadang di luar sana tuh yang baru tuh yang mendatangi, gitu kan? Iya, betul. Makanya saya ketika Bu Ovi datang, halo, namaku, nama saya Bu Ovi, saya di SMP. Namanya Mbak siapa? Oh, ini ada acara apa hari ini? Nanti kalau mau main-main ke ruang guru boleh loh Mbak, nanti sama teman-teman biasa aja, nggak apa-apa gitu. Saya tuh heran ditanyain gitu. Wah gitu. Tapi speechless karena biasanya di luar tuh saya merasa sebagai orang baru, saya mendatangi dulu, saya gini PDKT dulu gitu. Yang baru yang harus PDKT gitu biasanya kan. Kok di bangunan tuh enggak. Dan ternyata belakangan saya tahu, oh Bu Ovi itu kepala sekolah. Dia yang mendatangi saya gitu kan. Jadi wow gitu. Terima kasih ya Bu Ovi. Itu pas hari baru awal-awal banget, baru kami masih magang waktu itu. Jadi baru sekitar sebulan lah di DED dan belum kenal siapa-siapa gitu. Mungkin ngelihat Bu Ovi kasihan banget, bingung pagi-pagi gitu. Seperti itu loh Bu, itu wah sesuatu yang apa ya, susah dijelasin gitu ya. Susah dijelasin makanya. Iya, kadang malah kita yang kayak SKSD gitu ya Bu mungkin ya. Jadi beberapa teman dari mana? Oh iya gitu. Akhirnya itu yang kami sebagai orang baru juga, aku besok kalau ada teman baru aku begitu gitu juga. Karena mencontoh dari yang saya diperlakukan begitu, besok saya juga berarti begitu. Mungkin itu kali yang terus dilakukan. Iya. Aduh. Bangun suasananya di situ mungkin Bu ya. Bangun suasana kekeluargaan. Iya, iklimnya betul. Kekeluargaan. Oke. Iya. Kemudian Bu Sinta, sekarang di kelas 8. Iya. Nah, saya nih kemarin ya melihat tim kelas 8 ini nih. Bikin itu. Wind chimes itu ya di pojok-pojok itu ya. Itu kelas 8 kan? Kelas 8. Teman-teman kelas 8. Nah, kenapa? Itu kemarin penyemangat ya Bu. Itu kemarin kita membuat itu di proyek ke-1 atau kedua ya yang itu. Iya, masih agak awal-awal awal semester itu ya. Iya, kita menggunakan barang-barang bekas untuk berkreasi. Ini ada poster, lalu ada ya kreasi yang lain seperti itu. Kita selain membuat poster, kita membuat wind chimes itu ya. Wind chimes itu yang dari botol kaca, botol kaca itu. Idenya dari Pak Janu itu. Halo Pak Janu. Hai. Belum kesini juga besok? Belum ya. Belum, Anda besok harus kesini. Iya, harus nyanyi besok Bu ya. Iya, dia nyanyi apa? Iya. Nanti kita minta Bu Sinta bernyanyi. Aduh, tidak bisa. Jadi inget. Oke, lanjut yang itu tadi. Iya, jadi membuat itu untuk apa ya? Ini Bu, mengingatkan penyemangat sebenarnya, penyemangat gitu. Jadi ketika mendengar itu nanti akan jadi penyemangatnya anak-anak, harapannya seperti itu. Di proyek ke-3 ini harapannya kita akan mengajak anak-anak juga membuat itu Bu di rumah gitu. Jadi kenapa itu Bu? Kenapa wind chimes itu? Nah itu mungkin Pak Janu Bu yang lebih gitu ya. Iya, nanti pas bisa ditanyakan ke Pak Janu mungkin ya. Penyemangat. Itu jadi penyemangat. Tapi itu jadinya ini, aduh enak banget, jadi relax gitu dengerin kan. Iya, tapi kalau kelinting gitu sore-sore sudah gelap, gerimis, kedengeran itu horor juga. Horor kalau di sekolahan. Kelinting sendiri lagi. Sendiri. Coba besok kita tanya Mas Fajar. Iya. Horor kan dia. Ya jadi itu kan sebenarnya di bawah ada kata-kata penyemangatnya Bu. Misal smile atau keep smile atau apa gitu, atau love atau apa. Nah itu sebenarnya itu penyemangatnya itu. Jadi ketika kita denger kelinding gitu ya, kena angin itu ya, harapannya kita jadi semangat gitu. Keep smile pesannya itu. Iya, jadi harus seperti itu. Kalau nggak salah ya Bu, nanti bisa ke narasumber langsungnya Pak Janu. Siap, Bu. Pak Janu. Iya. Kemudian kemarin bersama tim kelas 8 menyanyikan lagu apa? Sahabat Mangun. Ya itu judulnya Sahabat Mangun apa Good Morning sih? Itu Sahabat Mangun sebenarnya, tapi memang salah. Kebanyakan katanya Good Morning ya, jadi memang kita lebih tahunya Good Morning. Ciptaan Pak Janu juga untuk dinyanyi. Waktu itu dinyanyikan bersama-sama tim kelas 8. Kenapa sih itu? Ya itu kita pikiran untuk menyanyi. Kepikiran untuk menyanyi. Iya, itu jadi ya semangatnya anak-anak ya Bu. Kita ingin menyapa anak-anak, kita ingin membawa kelasnya itu iklim atau suasananya lebih gembira. Ya. Itu kita menyanyi. Kadang kita juga suka nyanyi ini lagu Giwar.
Lagunya siapa itu? Lagunya siapa ya? Lagu Giwar tuh lagu siapa sih? Siapa ya? Siapa sih, yang mana sih orangnya? Aduh yang siapa itu ya? Nggak tahu ya. Terdengar suara Orangnya ada di tidak ada orangnya. orangnya ada di balik layar. Iya. Oke. Apakah karena ini Bu, karena pandemi, jadi guru-guru tuh mengupayakan apa ya? Mengupayakan gimana caranya meskipun daring, tapi tetap anak-anak tuh tetap bisa merasakan energinya gitu loh. Apakah gitu? Bagian dari itu juga? Iya, bisa jadi Bu. Karena kan kadang. Nah, ada ini ya, pandemi ini menurut saya itu ketika ini pandemi selesai, itu guru-guru tuh lebih ini gitu loh. Jadi lebih banyak, lebih kaya kreativitasnya itu ya. Betul, karena kemarin selama pandemi kan dipaksa untuk ayo giwarnya itu ya. Giwar gimana caranya tetap harus bisa energinya nyampe ke anak-anak di rumah. Nah, ini besok kayaknya wah bakal keren sih. Iya. Sudah mulai tatap muka. Sudah mulai. Iya, PTMT. Gimana? Betul. Ada penyesuaian yang selain tentang prokes ya? Iya. Penyesuaian apa nih? Penyesuaiannya kita ini ya Bu, harus membagi tugas ya. Jadi satu kelas itu kan kita kalau di SMP memang didampingi 2 guru. Kita harus bagi tugas karena itu kan PTMT ya Bu. Iya, separuh di rumah, separuh di sekolah. Daring. Iya, separuh di online, separuh offline gitu. Nah itu kita harus bagi tugas. Apa ya? Tantangannya di situ Bu. Kalau menurut saya tantangannya di situ. Karena kita selain kita fokus ke teman-teman yang memang berhadapan langsung dengan kita secara offline, kita juga tetap harus mendampingi anak-anak yang online gitu dengan waktu yang bersamaan. Jadi ini ngajar sekaligus ada ini apa misalnya Zoom gitu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Atau nanti kita apa ya? Kita bedakan kegiatannya gitu. Jadi tetap lebih apa ya? Mungkin lebih apa ya? Kalau di offline itu lebih ke bagaimana mengajak anak-anak itu tuh gembira di sekolah. Betul. Karena mereka sudah gitu ya. Lama sekali di rumah. Iya, betul. Mungkin ini perlu dalam masa adaptasi, keluar rumah lagi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Saya belajar banyak hari ini tentang kekeluargaan. Tapi sebelum kita akhiri, buka dikit dulu maskernya dong biar teman-teman yang di rumah. Ini loh Bu Sinta, besok kalau ketemu di jalan boleh say hi gitu ya? Iya, boleh say hi, boleh disapa, ini boleh dadakan. Buka sebentar. Ini Bu Sinta cantik kan? Hai. Besok kalau Igi, ngapa Igi? Krunya yang di balik layar nih. Hai. Tuh, hai. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Kemudian ini satu kalimat atau hal yang menjadi pegangan Bu Sinta yang bisa dibagikan untuk kita dong. Biasanya saya kalau di akhir sesi selalu minta bintang tamu untuk harus mikir dulu nih Bu. Yang udah ini aja. Jangan. Apa ya? Apa? Kalau saya itu kita harus melihat setiap prosesnya itu pasti ada kegembiraan. Wow. Iya, setiap proses itu ada kegembiraan walaupun mungkin kita berat ya Bu. Karena di SMP itu juga dulu awal-awal sempat nangis-nangis juga gitu ya Bu. Karena kan kalau apa ya, benar-benar dinamikanya juga kita full gitu ya. Tapi itu kita melihat pasti ada kegembiraan kok, ada senengnya gitu. Oke. Itu. Terima kasih. Catat ya teman-teman. Dalam setiap proses apapun itu pasti ada kegembiraan di dalamnya. Oke. Ada hal apa ya yang indah gitu di balik itu seperti apapun itu ya. Apapun itu. Kita tuh selalu bisa ada sisi indah dan gembiranya kok. Iya. Baik, terima walaupun kasih. Kita awalnya nangis dulu. Awalnya nangis-nangis. Iya. Proses harus tetap di jalan. Betul sekali. Terima kasih Bu Sinta untuk sama-sama hari ini, untuk semua hal yang sudah dibagikan. Oke, tetap semangat. Semoga tetap giwar dan kreatif. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih. Semangat untuk pamannya. Sampai jumpa lagi di paman berikutnya. Dadah.